Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, sebelum masuk ke proses pembelajaran, anak-anak silahkan akses di Google Classroom kehadiran kalian ya. Bagi yang hadir, kalian bisa klik hadir. Bagi yang izin, kalian bisa klik izin. Dan bagi yang sakit, kalian juga bisa klik sakit. Oke. Nah, materi pada hari ini, pada saat ini bisa kita kaitkan dengan ayat Al-Quran. Nah, sebagai contohnya adalah Quran surah Yunus ayat 24. Nah, jika dilihat dari terjemahannya di sini, bahwasannya perumpamaan keindahan dunia ini dengan tumbuhan yang subur seperti yang disebut dalam ayat ini mengandung pesan yang perlu diketahui oleh umat muslim. Nah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menerangkan bahwa segala kehidupan yang ada di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim harus menjaga makhluk hidup yang ada di bumi ini. Entah itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menumbuhkan rasa syukur terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui membaca Al-Quran secara cermat. Lalu yang kedua, peserta didik dapat melakukan pengamatan berbagai tumbuhan di lingkungan dan sekitarnya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan morfologi struktur alat reproduksi berbagai jenis tumbuhan. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis tumbuhan yang diamati berdasarkan morfologi struktur alat reproduksi yang dimilikinya. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai keanekaragaman hayati. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke materi dunia tumbuhan. Apakah kalian sudah tahu apa saja yang ada di dalam dunia tumbuhan itu? Oke, mari kita simak bersama-sama. Nah, pada dunia tumbuhan ini ada Talopita dan Karmopita. Namun, yang akan Ibu jelaskan pada hari ini yaitu mengenai Talopita, yang dimana Talopita ini kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang nyata. Misalnya pada lumut atau Bryophyta. Nah, tumbuhan lumut atau Bryophyta ini belum menampakkan ciri adanya akar, seperti sederetan sel-sel yang menyerupai rambut. Nah, menggantikan fungsi akar yang belum dimilikinya. Nah, secara umum, lumut ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada lumut hati, ada lumut tanduk, dan ada lumut daun. Nah, pada perkembangan lumut dapat dilakukan secara gametofit, yaitu menghasilkan gamet, dan sporofit, yaitu menghasilkan spora. Tumbuhan lumut yang kita jumpai umumnya berada pada tahap yang menghasilkan sel kelamin. Pada satu individu lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan sel telur atau ovum.
Nah, fertilisasi ini terjadi jika sel sperma sampai ke ovum yang terdapat pada archegonium. Dengan bantuan air, zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tubuh berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Nah, selanjutnya protonema ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin, dan siklus tersebut akan dilakukan secara terus-menerus. Nah, selain perkembangbiakan tersebut, lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif. Nah, melalui kuncup atau gema dan melalui fragmentasi. Fragmentasi ini terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Nah, meskipun tumbuhan lumut memerlukan kondisi yang lembab untuk tumbuh dan berkembang biak, banyak jenis lumut yang dapat bertahan dalam kondisi yang kering dalam kurun waktu yang cukup lama. Mereka dapat tumbuh spora dari lumut akan dibawa angin. Nah, spora ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru jika ada air dan beberapa komponen pendukung lain. Nah, seringkali lumut yang pertama kali tumbuh pada lingkungan yang sudah rusak, misalnya akibat aliran lava atau akibat kebakaran hutan. Oleh karena itu, lumut disebut organisme gionir atau tumbuhan perintis. Sebagai tumbuhan pionir, lumut akan tumbuh dan mati membentuk nutrisi tanah. Proses ini bersamaan dengan batuan akibat panas dan angin serta zat kimia lain seperti asam dan oksigen yang akhirnya tumbuhan lain dapat tumbuh pada daerah tersebut. Nah, tahukah kamu bahwa beberapa lumut ini membantu menyimpan nitrogen dalam tanah dan juga dapat menyimpan air. Beberapa guna dapat digunakan sebagai obat hepatitis seperti kelompok lumut hati atau mastotopita. Beberapa kelompok lain dari lumut daun seperti semakro yang juga dapat digunakan sebagai bahan bakar seperti batu bara. Nah, selanjutnya kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian mengenai LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Oke, sudah selesai ya pengerjaannya. Wah, hasilnya pada bagus-bagus. Ibu beri applause untuk kalian semua. Dan selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan post-test untuk mengetahui pemahaman kalian. Nah, silakan kalian akses di Google Classroom. Ibu berikan waktu 3 menit untuk menjawab. Wah, sudah Ibu lihat hasilnya. Ternyata hasilnya luar biasa sekali, bagus-bagus semuanya. Ternyata kalian sudah mengetahui proses reproduksi dari tumbuhan lumut ini. Nah, selanjutnya kalian harus meresum mengenai materi Karmopita yang akan dibahas minggu yang akan datang. Ya, nah mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan berpuas pada materi ini. Kalian harus gali kembali pengetahuan kalian. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.